Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam pembahasan syarat-syarat berjamaah. Qala musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darin amin. Sudah masuk ke halaman 39. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mahallu adami sihatil iktidai, dan adapun tempat tidak sahnya bermakmum bil ummi dengan orang yang ummi, in lam yastawi, itu jika tidak sama al imamu siapa imam wal makmumu dan makmum bil harfi di dalam huruf al ma'juzi anhu yang tidak dimampui dari al. Nah, jadi gini, letak tidak sah bermakmum kepada orang yang ummi, di mana letaknya adalah jika imam dan makmum tidak sama dalam huruf, yang tidak mampu diucapkan dengan tepat. Jadi tidak sama antara imam dan makmum, ya kan, di dalam huruf yang tidak mampu diucapkannya secara tepat. Makmumnya pandai, makmumnya fasih, makmumnya seorang qori, imamnya ummi, tidak dapat membaca dengan jelas, maka tidak sah. Nah ini, bi'an ahsanahu, dengan memperbagus hu kepada huruf al-ma'mumum, siapa makmum fakat saja. Nah ini contohnya. Yang pertama adalah ketika makmum dapat membaca bagus, imam tidak. Nah, kemudian au ahsana, atau bagus, kullun minhuma, siapa masing-masing dari keduanya, makmum dan imam, ghairama, kepada selain huruf atau selain sesuatu, asanahu, yang bagus kepada ma, al akharu, siapa yang lain. Nah, jadi gampangnya begini, salah satunya bagus dari huruf, misalkan imamnya pandai semua huruf kecuali ro misalkan. Makmumnya begitu juga, pandai semua huruf kecuali sin misalkan. Nah, mereka bagus kepada masing-masing tapi lainnya tidak. Seperti itu ya. Nah, jadi bagus mereka menguasai tapi lainnya tidak. Jadi pada poinnya, masing-masing dari imam dan makmum dapat mengucapkannya dengan tepat pada huruf yang tidak dapat diucapkan dengan tepat oleh yang lainnya. Seperti itu. Jadi misalkan si makmum dan imam sama-sama bisa mengucapkan huruf ro. Dan masalah lagi si makmum tidak bisa mengucapkan huruf jim. Si imam tidak bisa mengucapkan huruf dal misalkan. Masing-masing ada kekurangan. Ini juga tidak bisa. Nah, tidak sah. Kemudian, jadi yang sah itu ya imamnya harus qori, harus fasih. Makmumnya mau seperti apapun maka sholatnya tetap sah dan sah selamanya, seperti itu. Jadi kalau makmumnya qori, makmumnya qori, imamnya ummi, nah ini yang tidak sah. Atau salah satunya atau kedua-duanya dari masing-masing keduanya itu bisa mengucapkan huruf-huruf tertentu, namun tidak bisa mengucapkan huruf-huruf yang lainnya. Nah, seperti yang tadi dicontohkan. Kalau memang imamnya ummi dan makmumnya ummi, ini sah. Justru sah di sini. Imamnya ummi, makmumnya ummi. Makmum dan imam sama-sama cadel, sama-sama enggak fasih, ini sah. Tapi kalau imamnya ummi, makmumnya qari, makmumnya fasih, ini yang tidak sah. Kemudian Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Wa minhu, dan ialah termasuk ummi arotu, adapun arot. Jadi arot ini orang yang mengidghamkan huruf
huruf yang tidak pada tempatnya. Seperti itu. Contohnya di sini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yudgimu mengidgomkan siapa arad fi ghairi mahalihi di selain tempatnya, diibdalin dengan mengganti huruf. Jadi dia mengidgomkan dengan mengganti huruf yang lain. Ini namanya arad. Nah, jadi arad itu ya menidgomkan pada bukan tempat idgomnya, dengan cara mengganti huruf. Ini juga termasuk kekurangan. Wa alsagu, dan orang yang alsag itu adalah yubdilu, yang mengganti. Alsag itu mengganti ia harfan kepada huruf bi akhara, dengan huruf yang lain. Ini nama alsag ya, yaitu orang yang mengganti suatu huruf dengan huruf yang lain. Fa'in amkanahu, maka jika memungkinkan padanya alsag at-ta'allumu, apa belajar, walam yata'allam, dan tidak belajar siapa alsag, lam tasiha, maka tidak sah sholatuhu, apa sholatnya alsag. Nah, kalau si alsag yang mengganti kepada huruf dengan huruf yang lain, ini kemungkinan bagi dia untuk belajar. Punya waktu luang, kemungkinan bagi dia untuk belajar. Tapi dia tidak belajar, maka sholatnya tidak sah. Ini dia. Yang memang orang yang alsag yang mengganti huruf dengan huruf yang lain. Wa illa, dan jika tidak memungkinkan sholat, maka sah apa sholat. Jadi memang kalau dia nggak ada kemungkinan untuk belajar, maka sah sholatnya. Sah sholatnya kak tidaihi, seperti bermakmumnya alsag, bimisli, dengan semisalnya alsag. Artinya kalau orang cadel dengan orang cadel, orang yang suka sengaja ya, memang keadaannya demikian. Nah, orang yang mengganti huruf dengan huruf yang lain itu menjadi imam, makmumnya juga demikian, maka sah sholatnya. Seperti itu ya. Jadi alsag dengan alsag itu adalah sah sholatnya. Kemudian wakuriha, dan dimakruhkan apa? Iktidaun. Nah, apa bermakmum binahwi ta'in, dengan semisalnya orang yang mengulang huruf tak seperti itu. Nah, wa fa'in dan fa. Nah, walahinin, dan orang yang keliru i'rab ya, keliru ucap, bima, dengan perkara la yughayyiru, yang tidak merubah apa maknan kepada makna. Jadi makruh ya hukumnya bermakmum kepada imamnya, misalkan pengucapannya enggak normal, tak seperti itu, atau fa, atau imamnya orang yang kelirunya ya keliru i'rab ya, kelirunya tidak merubah makna, ini makruh. Nah, seperti apa contohnya? Kadommiha illahi, seperti domahnya ha, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, alhamdulillahi, dia baca alhamdulillahu, seperti itu ya. Ini memang tidak berubah makna, tapi makruh. Kita menjadi makmum dengan orang seperti itu, makruh hukumnya. Nah, wa fathi dali na'budu, dan fathahnya dal, lapatnya na'budu. Jadi bukannya na'budu tapi na'buda. Ini tidak berubah makna, dan memang hukumnya adalah makruh mengikut dengan mereka. Berubah tapi merubah merubah huruf, merubah rokat ya, dengan tidak merubah makna, hukumnya adalah makruh kita mengikut pada mereka. Fa'in lahna, maka jika keliru siapa lahin, lahnan dengan kekeliruan, yughayyiru, yang merubah apa lahan, al makna kepada makna, il fatihati, di dalam al-fatihah, seperti lapat
ka an'amta bikasrin dengan kasroh. Jadi an'amta aslinya diganti dengan an'amti. Ini juga apa namanya, membatalkan sholat. Nah, bukan makruh lagi membatalkan sholat karena merubah makna. Domirnya jadi perempuan. Audomin atau an'amtu, bukan an'amta. Jadi domirnya mutakalim, an'amtu. Ini merubah makna. Abtola, maka membatalkan apalahan sholat taman kepada sholatnya orang, amkanahu yang mungkin pada man at-ta'allumu apa belajar, walam yata'allam dan tidak belajar siapa siman. Jadi gini, mengikut kepada mereka imam ya, imamnya apa namanya merubah, dia apa namanya membaca itu akan merubah makna. Merubah makna ya. Misalkan di dalam surat Al-Fatihah, an'amta dibaca an'amti atau an'amtu. Maka hal ini adalah membatalkan sholat. Membatalkan sholatnya orang yang memang orang tersebut mungkin bisa belajar kalau diupayakan. Kalau diupayakan, hanya saja dia malas, walam yata'alam, sehingga dia tidak belajar. Maka hal ini adalah membatalkan sholat kepada orang tersebut. Seperti itu ya. Nah, jadi kondisi ini mau dia jadi imam atau sholat sendiri, ketika memang dia ada kemungkinan belajar dan tidak belajar, maka rugi sendiri. Artinya sholatnya batal. Karena apa ini? Alasannya li'annahu, karena sesungguhnya yang keliru. Laisa ialah tidak ada suatu yang keliru bi Qur'anin ialah Al-Qur'an. Jadi artinya begini. Karena memang pengucapan seperti itu an'amti, an'amtu ya bukanlah termasuk Al-Qur'an, seperti itu. Naam ya benar. Indoko jika sempit al waktu apa waktu, sholat maka sholat ia siman di dihormatihi karena menghormatinya waktu, wa'ada dan mengulang siapa siman litaksirihi karena lalainya siman, karena cerobohnya siman. Jadi ketika sempit waktu, ia tetap sholat walaupun ucapannya demikian. Mungkin nggak sempat belajar. Misalkan sholat johor 10 menit lagi mau asar. Kan waktunya dikit lagi masuk ke waktu asar. Tetapi ucapannya seperti itu, ya tetap dia sholat wajib. Karena apa? Menghormati waktu dan mengulangnya ketika memang ia telah mampu, seperti itu. Karena memang apa namanya, salah dia sendiri. Kenapa lalai terhadap hal ini? Seperti itu. Jadi karena kelalaiannya orang tersebut. Qala Syaihuna, berkata siapa guru kami, wa yajharu dan jelas. Annahu, bahwasannya kekeliruan layati ialah tidak boleh melakukan siapa lahin. Bitilkal kalimati, dengan itu kalimat, li'annahu, karena sesungguhnya huruf. Ghairu Qur'anin ialah bukan Qur'an, qot'an secara pasti. Jadi qot'an ini pasti. Memang udah kesepakatan para ulama yang seperti itu adalah bukan Qur'an. Kemudian walam tatawakaf, dan tidak tergantung sihatus sholati, apa sahnya sholat, hina idin ketika itu, alaiha atasnya kalimat. Bal tetapi ta'ammuduha, adapun sengajanya kalimat, walau min misli haja, sekalipun dari semisal ini, mubtilun ialah membatalkan, intaha selesai apa perkataan guru kami. Jadi gini, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, jelas dan jelas bahwa orang yang lahan tidak boleh mengucapkan kalimat yang sampai mengubah makna. Karena kalimat tersebut bukanlah termasuk Al-Quran. Ini secara qot'i ya, secara pasti. Maka keabsahan sholat tidak tergantung kepada kalimat tersebut. Jadi keabsahan sholat tidak tergantung kepada kalimat tersebut yang salah itu, yang keliru. Bahkan menyengaja sekalipun dari semisalnya itu, orang tersebut adalah membatalkan sholat.
Dia sengaja an'amta diganti an'amtu atau an'amti. Nah, dia sengaja maka membatalkan sholat. Nah, jadi seperti itu. Jadi seorang yang keliru ini tidak boleh dengan kalimat yang seperti itu. Nah, karena memang bukan Al-Quran. Jadi kalau an'amta itu Al-Quran, tapi an'amtu, an'amti, atau yang lainnya yang tadi dicontohkan di atas, kayak na'buda atau alhamdulillahu, ya seperti itu. Ya, kalau salah seperti itu ya bukan Quran. Nah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Au fi gairiha, atau di dalam selainnya Al-Fatihah. Sahat maka sah salatuhu apa salatnya lahin, salatnya orang yang keliru, wal qudwatu dan bermakmum bihi dengannya lahin. Nah, lahan itu orang yang keliru di dalam i'rab, di dalam pengucapan ya. Lahan yang sampai mengubah makna itu terjadi pada selain Fatihah. Maka sah salatnya dan sah bermakmum kepadanya. Nah, seperti itu. Jadi ini kalau lahannya itu selain Al-Fatihah, sah salatnya, sah bermakmum dengannya. Jadi kalau lahan itu yang memang perubahan yang dapat mengubah makna seperti itu. Wa illa dan kecuali idza qudira apabila jika mampu siapa lahin, wa alima dan mengetahui siapa lahin, wa ta'ammada dan sengaja siapa lahin, li annahu karena sesungguhnya lahin, karena sesungguhnya lahan, hina idin ketika itu kalamun ialah kalam ajnabiyun, kalam yang ajnabi, kalam yang asing. Jadi kecuali jika dia mampu mengucapkan secara tepat dan mengetahui hukum haramnya lahan, serta sengaja, ia sengaja, maka tidak sah salatnya seperti itu. Dia tahu dan dia sengaja, ya, dia mampu, dia tahu dan ia sengaja, seperti itu ya. Ketika itu lahan atau merubah makna, maka ketika itu adalah salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah. Kenapa? Kalamun ajnabiyun. Jadi bukan Quran lagi, yang ada kalam ajnabi, kalam yang asing. Kemudian, wahai sudan sekiranya batolat batal salatuhu apa salatnya lahin. Kuna di sini ya betul maka batal al-iktida'u apa bermakmum bihi dengan lahin. Lakin tetapi lil alim bagi orang yang mengetahui bihalihi dengan keadaannya lahan. Sama sebagaimana keterangan qalahu yang berkata pada Ma'al Mawardi, siapa Imam Mawardi. Nah, jadi gini keterangannya. Sekiranya batal sholatnya orang si lahin ini, di dalam masalah ini, sekiranya batal iya sholatnya, maka batal bermakmum dengannya. Seperti itu. Tetapi ini bagi orang yang mengetahui keadaannya si lahan. Kalau sama-sama enggak tahu, maka tidak batal salatnya. Sebagaimana keterangan oleh Imam Mawardi. Sebagaimana pendapat yang telah dikatakan oleh Imam Mawardi. Jadi seperti itu ya. Jadi lahan itu ketika batal salatnya si lahan, maka batal bermakmum dengannya. Tetapi memang bagi orang yang mengetahui keadaannya si lahan. Kalau seperti ini gimana? Makmum ternyata ummi, maka ya temuan sebelumnya ya kita mufarokoh. Jangan kita ikut mereka, karena kalau kita ikut mereka, ikut orang itu yang ummi, yang lahan, yang dapat merubah makna, maka batal sholat kita. Bermakmum kita batal, sholat kita batal. Seperti itu. Kemudian Wakhtar dan memilih as-Subakiyu siapa Imam Subaki. Ma kepada pendapat maktadahu
kepada pendapat yang memutuskan kepada qaulul imami, apa pendapatnya Imam Haramain. Nah, laisa, tidak ada lihada, ialah bagi ini lahin, orang yang merubah fi ghairil fatihati, di selain Fatihah. Qiraatu ghairil Fatihah, apa bacaan selain Al-Fatihah. Qiraatu ghairil Fatihah, apa selain bacaan Al-Fatihah. Jadi gini, Imam Subki memilih pendapat yang merupakan kesesuaian dengan pendapat Imam Haramain. Nah, jadi Imam Subki memilih pendapatnya Imam Haramain, yaitu bagi orang yang lahan sampai mengubah makna dalam selain Fatihah, tidak boleh membaca selain Fatihah. Ya, jadi dia lahan di dalam membaca surat selain Fatihah, maka tidak boleh bagi dia membaca surat selain Fatihah yang memang dia lahan di dalam surat itu. Ini saking kehati-hatian, artinya ya memang kita harus belajar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian li'annahu, karena bahwasanya lahin, yatakallamu, ialah berkata siapa lahin, fi ghairil Fatihah, bima dengan perkara, laisa yang tidak ada apa ma bi Qur'anin, ya dengan Quran. Nah, bila daruratin, dengan tanpa darurat, minal butlani, dari batalnya sholat, mutlakon, secara mutlak. Nah, jadi gini, karena memang secara mutlak bahwasanya ya dia mengatakan kata-kata yang membatalkan sholat dengan kata-kata yang bukan Quran tanpa adanya darurat. Nah, untuk mengatakannya seperti itu. Jadi hal tersebut ya tetap membatalkan sholat. Kenapa? Karena memang ia berkata-kata bukan Al-Quran, walaupun bukan surat Al-Fatihah. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan dapat dipahami nih. Nah, tetap saja membatalkan sholat. Iya. Nah, jadi kalau si lahin ini di selain surat Al-Fatihah, ya kata-katanya itu ya dia mengatakan bukan Al-Quran. Nah, dia mengatakan kata-kata yang memang kata-kata yang bukan Quran dan kata-kata yang membatalkan sholat. Kenapa ya? Karena bukan Quran diucapkannya seperti itu. Jadi memang dirubah maknanya sama dia. Walaupun di selain Al-Fatihah. Syukran ala hitimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.